Sahabat, apapun yang ada, apapun yang terjadi, katakanlah yes to life. Katakanlah ya kepada kehidupan dan teruslah optimis karena pada waktunya kebebasan akan datang. Ini kutipan lirik lagu yang dinyanyikan seorang tawanan di tahun 1937. Kisah ini menjadi unik karena ini peristiwa ketika banyak para tawanan yang hambar hidupnya, yang lesu, yang tak lagi punya harapan. Tapi tiba-tiba seorang tawanan ini, ia terus mengobarkan optimisme bahwa pada waktunya kebebasan akan datang. Karena itu, say yes to life. Kutipan inilah yang kemudian didengar oleh Viktor Frankl, dan frase yes to life itu pun akhirnya menjadi judul buku Viktor Frankl, Yes to Life in Spite of Anything. Ini pengantar untuk kita masuk ke dalam diskusi serial webinar Esoterika setiap bulan yang ke-28 dengan judul Hidup yang Optimis, Viktor Frankl dan Makna Penderitaan, dibahas oleh sahabat kita Dr. F. Budi Hardiman. Sahabat kita ini kita tahu mendalami filsafat, termasuk juga mendalami Viktor Frankl. Peran saya di sini mempertajam diskusi dengan memberikan konteks pemikiran Viktor Frankl, juga mensarikan pemikirannya yang banyak memberi inspirasi pada kita, juga di bagian akhir kritik kepada pemikirannya. Nah, kita mulai dari sini. Ini Yes to Life, buku yang menjadi simulasi topik diskusi kita sekarang, karena buku ini baru saja diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tahun 2021. Walau kita tahu ini bahan-bahan ini berasal dari kuliah Viktor Frankl di tahun 1946, hampir 80 tahun yang lalu. Kini buku Yes to Life karangan Viktor Frankl ini dijadikan tambahan informasi kepada bukunya yang jauh lebih powerful, yang merubah paradigma psikologi, Man's Search for Meaning. Sebelum kita menguraikan pokok-pokok pikiran dari Viktor Frankl, kita ungkapkan dulu kisah hidupnya, sejarah hidupnya yang justru relevan dengan pemikirannya dalam buku Yes to Life ataupun Man's Search for Meaning. Ini dia wajah Viktor Frankl. Ia sudah wafat tahun 1957, lahir 1908. Ia tidak hanya filsuf, tidak hanya psikiatris, psikolog, tapi ini yang penting, ia adalah seorang survivor, seorang yang lolos, yang tetap hidup dari jeblosan kamp konsentrasi Hitler, Nazi, yang begitu brutalnya, yang begitu kejamnya. Viktor Frankl sedikit dari mereka yang bisa lolos, lepas, dan tetap hidup dari kamp konsentrasi ini. Di tahun 42, ia dikirim ke kamp konsentrasi bersama dengan ayahnya. Dan di tahun itu juga ia sendiri menyaksikan ayahnya wafat di sana karena tak hanya mati kelaparan sebenarnya, tapi juga tak tahan dengan penderitaan dan penyiksaan yang begitu kejamnya. Tahun 44, Viktor Frankl kembali dikirim
ke kamp konsentrasi yang lain yang lebih terkenal yang namanya Auschwitz. Dan sekali lagi di sana ia melihat sendiri ibu dan kakaknya wafat karena dibunuh di gas yang beracun. Setelah ayahnya, kini ibunya ia lihat wafat, juga kakaknya ia lihat wafat. 4 tahun Viktor Frankl dalam kamp konsentrasi di 4 tempat yang berbeda, dan istrinya pun meninggal kena tipes. Jadi lengkap sudah penderitaan Viktor Frankl ini. Ia lihat sendiri, tak hanya teman-temannya, tapi ayahnya, ibunya, kakaknya, istrinya, semua wafat dalam suasana yang sangat-sangat brutal. Nah, ini yang terjadi dengan Viktor Frankl. Keajaiban yang ia alami, akhirnya ia bebas di usia 41 tahun karena Jerman, Hitler, Nazi dikalahkan, dan ia terus hidup sampai 92 tahun. Jadi setelah ia lepas dari kamp konsentrasi, ia hidup 50 tahun lebih dari sana. Tak hanya hidup, ia pun mengarang buku yang menjadi bestseller dan dianggap penting meletakkan tradisi baru dalam pemikiran, dan ia menciptakan satu paradigma yang disebut logoterapi. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan banyak orang. Apakah gerangan yang menyebabkan Viktor Frankl bisa bertahan? Ia begitu lama di kamp konsentrasi, begitu disiksa, tapi ia tetap hidup segar, tetap sehat. Nah, inilah yang menjadi kuncinya. Sesuai dengan apa yang menjadi mantra yang ia katakan itu, bahwa derita berhenti menjadi derita jika kita temukan meaning of life. Inilah renungan yang didapatkan oleh Viktor Frankl 4 tahun ketika ia meringkuk dalam kamp konsentrasi. Ia berusaha untuk hidup di sana, dan kemudian mendapatkan satu inspirasi, satu kata kunci yang menjadi mantra mengenai pentingnya meaning of life. Dari sini kemudian ia kembangkan satu pendekatan yang disebut logoterapi. Jadi logo ini dari bahasa Yunani logos yang artinya meaning. Inilah ilmu oleh-oleh yang ikut dilezatkan di Holocaust sana oleh Viktor Frankl. Ia menemukan satu teknik penyembuhan dan membuat seseorang menemukan makna hidup. Karena itulah dinamakan logoterapi, karena makna hidup itulah yang menjadi kunci sebenarnya tak hanya untuk penyembuhan seseorang, tapi juga untuk empowerment mereka yang sehat sekalipun. Nah, dalam titik ini kita tahu Viktor Frankl memberikan pandangan alternatif kepada para pemikir besar pendahulunya. Kita lihat di sini, sebelum ada Viktor Frankl sudah ada dulu Nietzsche. Ia lahir lebih dahulu di tahun 1844 sampai 1900. Nietzsche mengatakan bahwa basic insting yang terkuat pada manusia, motivasi yang paling purba dan paling kokoh yang manusia punyai itu adalah will to power, kehendak untuk berkuasa. Inilah pandangan yang datang terlebih dahulu. Kemudian hadirlah itu Sigmund Freud. Ia lahir 1856, 12 tahun setelah Nietzsche. Dan Sigmund Freud pun juga seorang psikolog. Ia pun meneliti banyak sekali, ia mendalami melalui aneka pasiennya. Dan dia katakan, bukan will to power, basic instinct yang paling menguasai manusia, yang paling purba, yang paling powerful, itu bukan kehendak berkuasa, tapi kehendak untuk menikmati kesenangan,
will to pleasure. Kehendak mencari kesenangan, mencari kebahagiaan, mencari kenikmatan. Lalu kemudian datang Viktor Frankl, ia lahir 1905, ini sekitar 9 tahun setelah Sigmund Freud lahir. Sekali lagi Viktor Frankl memberikan pandangan alternatif. Menurut Viktor Frankl, bukan will to power, bukan will to pleasure, tapi yang paling basic itu, yang menjadi motivasi manusia paling kuat, itu adalah will to meaning of life. Kehendak mencari makna hidup. Di samping Viktor Frankl memberi alternatif pandangan kepada para pendahulu, para raksasa pemikiran, ia pun juga memberikan pandangan yang berbeda di dunia psikologi. Sebelumnya ada Sigmund Freud di sana, aliran pertama yang mengatakan bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh masa kanak-kanak, yang kemudian dikenal ini pendekatan psikoanalisis. Lalu kemudian ada juga John Watson yang mengatakan berbeda lagi, bukan masa kanak-kanak yang mempengaruhi, tapi manusia sangat dipengaruhi oleh simulasi lingkungannya. Dan ini dikenal dalam paradigma pendekatan behavioralism. Pendekatan lingkungan yang menyatakan manusia itu seperti tabula rasa. Kalau lingkungannya merah, simulasinya merah pula. Iya. Nah, terhadap dua aliran ini kembali Viktor Frankl memberikan pandangan yang beda. Menurut dia, manusia itu bisa memilih. Ia tidak dikungkung oleh masa kecilnya, tidak juga dikungkung oleh lingkungannya, karena ia bisa memilih melampaui desakan lingkungannya. Dan Viktor Frankl pun kemudian dikenal mengembangkan paradigma psikologi aliran ketiga, yaitu humanistik psikologi. Sekarang kita menukik kepada 5 esensi pemikiran Viktor Frankl yang penting untuk kita ingat karena punya efek langsung kepada self-fulfillment kehidupan kita sekarang ini. 5 esensi ini menurut Viktor Frankl, pertama adalah bahwa apapun situasinya, manusia memiliki kemampuan memilih sikap hidup. Ini renungan yang dialami oleh Viktor Frankl sendiri. Ia melihat teman-temannya sesama tawanan Holocaust, juga ayahnya itu disiksa secara sistematik, brutal, dan mereka tak lain responnya adalah membuat hidup mereka sendiri akhirnya hambar, menderita, kelaparan. Tapi Viktor Frankl mengatakan ia bebas dan ia memilih sikap hidup yang berbeda. Ia katakan, saya tidak ingin mati di sini, saya harus hidup keluar dari Holocaust ini untuk menceritakan kepada dunia luar, kepada peradaban di luar sana mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di sini, kekejaman di sini, untuk ia ambilkan satu lesson to learn-nya itu. Jadi pengalamannya sendiri menunjukkan bahwa manusia bahkan dalam kondisi seburuk Holocaust pun masih bisa memilih. Ia tidak semata-mata diharuskan pada satu sudut respon, tapi respon yang ada itu bersudut-sudut, tinggal kebebasannya, ia punya kehendak, punya kemampuan untuk memilih. Kedua juga dikatakan di sini esensinya adalah penderitaan itu ada di sana, tapi bukan derita yang penting, tapi cara kita menghadapi derita. Viktor Frankl juga mencontohkan dengan hidupnya sendiri. Ia mengalami sendiri ayahnya mati di sana, ibunya mati di sana, kakaknya mati di sana, juga istrinya mati di sana, dan bisa saja penderitaan ini membuat dia hambar hidupnya. Tapi ia katakan, bukan derita ini yang penting, tapi bagaimana kita meresponnya. Lalu Viktor Frankl meresponnya dengan cara lain. Ia jadikan derita ini
sebagai satu lesson to learn, dan lahirlah kemudian satu buku yang membahas mengenai meaning of life bahkan dari penderitaan sekalipun. Hal ketiga yang penting menurut Viktor Frankl adalah the power of purpose. Pentingnya kita memiliki panggilan hidup dengan memiliki gagasan yang lebih besar dari kita sendiri, dengan memiliki satu pekerjaan yang kita anggap itu derma kita, yang kita kerjakan dengan penuh passion, maka meaning of life pun lahir di sana. Karena itu menurut Viktor Frankl, mereka yang ingin mendapatkan satu energi besar dalam kehidupan, sedini mungkin renungkanlah mengenai life calling itu. Renungkanlah mengenai sense of purpose dalam hidupnya. Keempat juga yang penting dalam pemikiran Viktor Frankl, ia katakan bahwa tak hanya dalam pikiran, tak hanya dalam kata, tapi dalam tindakan itulah karakter kita tercermin. Karena ia melihat sendiri di sana begitu banyak niat-niat yang semua bisa menyimpan niat itu di pikiran, bahkan juga semua bisa menyimpan niat itu dalam perkataan, tapi ketika datang momen untuk bertindak, untuk beraksi dengan segala resikonya, hanya mereka yang memiliki karakter-karakter tertentu saja yang akhirnya mengambil action dengan resiko itu. Karena itulah menurut Viktor Frankl bahwa karakter manusia yang sebenarnya itu justru dapat dilihat bukan dari pikirannya, bukan dari kata-katanya, tapi dari tindakan nyata yang ia ambil, apalagi tindakan yang penuh risiko. Dan Viktor Frankl menyarankan tindakan-tindakan yang dipenuhi dengan kebajikan dan rasa cinta yang ia sebut selfless love. Nah, yang kelima yang juga penting dari Viktor Frankl ini, bahwa di tempat terburuk sekalipun tetap ada orang baik, karena human kindness can be found in the most surprising places. Viktor Frankl mengalami sendiri, ia ceritakan juga dalam bukunya yang Say Yes to Life itu, bahwa ia melihat bahwa bahkan di kalangan para penjaga kamp konsentrasi itu yang minta ampun brutalnya, ia melihat juga, ia alami juga ada beberapa penjaga bahkan yang mengambil risiko ia bisa dibunuh oleh sesama rekannya karena penjaga itu dengan segala risikonya memberikan Viktor Frankl satu potong roti untuk mengisi lapar Viktor Frankl. Dan ia terpana dengan kebaikan penjaga di kamp konsentrasi itu, dan ia pun memahami bahwa baik dan buruk, kebajikan dan keburukan itu terdapat di mana-mana, termasuk juga human grace, kebaikan manusia pun terdapat juga di tempat-tempat yang sangat berlumpur sekalipun. Lalu kemudian datanglah kita kritik terhadap Viktor Frankl, bahwa sungguh pencemerlang pemikirannya, tapi banyak kritik pada dia yang mengatakan bahwa oleh Viktor Frankl ini will to meaning seolah-olah menjadi kunci Inggris, istilahnya menjadi satu-satunya solusi untuk segala perkara kompleksitas psikologis. Seolah-olah apapun masalah psikologis yang kita hadapi bisa diselesaikan oleh satu kunci saja, itu will to meaning. Tentu ini dianggap bertentangan dengan realitas yang ada, karena problem psikologis begitu kompleksnya, tak semuanya bisa diselesaikan dengan will to meaning of life. Kritik kedua juga yang kuat kepada Viktor Frankl, dikatakan bahwa sesungguhnya walaupun ini dikemas sebagai sains, will to meaning of life ini bukanlah sains, ini hanyalah filsafat hidup. Will to meaning of life, sebagaimana will to pleasure, sebagaimana will to power, tiga-tiganya bukanlah pernyataan yang bisa difalsifikasi, pernyataan yang bisa kita salah benarkan secara saintifik,
tapi itu semata-mata hanyalah pandangan hidup saja. Walaupun hanya pandangan hidup, tapi itu pandangan hidup yang mampu memberi kita kekuatan. Karena semenderita apapun kita, jika kita merasa ada hikmah dalam derita ini, ada meaning dalam derita ini, kita pun akan tahan. Dan ini kritik yang lebih keras lagi juga dari saya, bahwa bagaimana jika seseorang menemukan makna hidup dengan memeluk satu paham ekstremis seperti bom bunuh diri yang membunuh banyak orang, ia pun tentu secara subjektif juga merasakan meaning of life di sini karena ia menganut satu paham agama yang sangat ekstrim. Karena itulah yang penting di sini bahwa bukan hanya meaning of life secara subjektif, karena ini pun bisa digunakan oleh berbagai individu dengan paham-paham kekerasan, tapi yang penting di sini adalah meaning of life, di mana di dalamnya terdapat satu unsur love dan pemikiran tindakan tanpa kekerasan. Jadi para sahabat, demikianlah hamparan pemikiran dari Viktor Frankl. Pentingnya kita menyatakan yes to life apapun situasinya, karena memang mereka yang menemukan meaning of life bisa meletup jauh lebih kencang. Salam.